Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi hadzal video. Perkenalkan kami dari kelas 1 ingin menjelaskan tentang sejarah kodifikasi Al-Qur'an. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Iza Maulidia, Qur'atul Khairusyah dan Tazkiyah Ayu Salma. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan kelompok 1. Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti bacaan atau membaca. Dalam bahasa Arab sendiri, Al-Quran memiliki arti bacaan atau kitab suci yang dibaca. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisikan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran memiliki nilai mukjizat dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat dan 6.666 ayat yang diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Memiliki kedudukan yang sangat penting Al-Quran dalam agama memiliki Islam kedudukan yang sangat dapat penting dilihat bagi dari umat beberapa Islam aspek berikut. yang dijadikan Yang sebagai pertama, sumber hukum dan yaitu pedoman hidup Al-Quran sebagai umat wahyu. Islam. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Dan telah Ta'ala dikodifikasi kepada Nabi Muhammad untuk menjaga SAW dan melalui keaslian malaikat kitab Jibril. suci ini. Sebagai kalam Allah, Sekian yang Al-Quran bisa kami terjaga sampaikan. keasliannya dan Kurang merupakan lebihnya, wahyu mohon terakhir maaf yang yang tidak sebesar-besarnya. akan Wabillahi ada taufiq wal hidayah. penggantinya. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi Al-Quran wabarakatuh. sebagai sumber hukum. Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Setiap peraturan yang terdapat di dalamnya adalah hukum yang wajib dipatuhi oleh umat Islam, mencangkup akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Hukum-hukum ini bersifat universal dan abadi. Yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selain sebagai sumber hukum, Al-Quran juga berfungsi sebagai pedoman hidup. Ajaran-ajarannya memberikan panduan dalam beribadah, berinteraksi dengan sesama, dan menjaga keseimbangan alam. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang penting bagi kehidupan sehari-hari umat Islam. Dengan demikian, Al-Quran tidak hanya menjadi kitab suci, tetapi juga pedoman yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Selanjutnya yakni proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Nabi. Sejarah kodifikasi Al-Quran dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Berikut tahapan-tahapan yang dilakukan dalam sejarah kodifikasi Al-Quran. Tahapan yang pertama yakni pada masa Rasulullah SAW. Ada 2 cara, yakni yang pertama al-jam'u sudur dan yang kedua al-jam'u fi sudur. Al-jam'u fi sudur yakni dengan cara metode menghafal dan yang kedua adalah al-jam'u fi sudur yakni dengan metode menulis. Para sahabat langsung menghafalkan Al-Quran setiap kali Nabi Muhammad menerima wahyu. Selain itu, mereka juga menulis Al-Quran di beberapa media, yakni seperti kulit binatang, tulang binatang, dan lempengan batu. Ini yakni tahap pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Masa pemerintahan Abu Bakar, terjadi pengumpulan naskah-naskah Al-Quran yang dikenal sebagai Jam'ul Quran. Zaid bin Thabit terpercaya untuk mengumpulkan dan menulis Al-Quran kembali. Hasil pengumpulan ini disimpan oleh Abu Bakar dan kemudian disimpan oleh Umar setelah Abu Bakar wafat. Selanjutnya yakni tahap kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi perluasan wilayah Islam dan penyebaran Al-Quran ke berbagai wilayah. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Utsman memutuskan untuk membuat salinan Al-Quran yang seragam dan mengirimkan ke berbagai wilayah. Panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit membuat salinan Al-Quran yang dikenal dengan Mushaf Utsman. Yakni tahap penambahan tanda baca. Setelah masa Utsman bin Affan selesai, terjadi penambahan tanda baca pada Al-Quran. Abdul Aswad Adu Ali menambahkan tanda titik sebagai
pembeda antara huruf-huruf yang sama karakternya. Kemudian Al-Khalil bin Ahmad Al-Fahrodi membuat fathah, kasroh, dhammah, sukun, dan tasydid seperti yang digunakan pada saat ini. Yang terakhir yakni tahap pencetakan Al-Quran. Pada abad ke-16, Al-Quran mulai mencetak menggunakan mesin cetak. Edisi Al-Quran yang pertama kali yakni edisi Malai yang dicetak pada tahun 1787. Kemudian terbitan Al-Quran yang banyak digunakan saat ini adalah cetakan Mesir yang dikenal sebagai edisi Raja Fuad. Selanjutnya yakni kesimpulan. Kesimpulannya, Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan digunakan sebagai pedoman hidup umat Islam sebagai otoritas yang sangat tinggi dalam menentukan kebenaran dan juga kesalahan. Sejarah kodifikasi Al-Quran merupakan proses yang sangat panjang dan kompleks, melibatkan banyak tokoh dan peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Kodifikasi Al-Quran dimulai pada masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat dan ulama setelahnya. Mushaf Utsmani yang dikodifikasi pada masa Utsman bin Affan menjadi versi Al-Quran yang diakui secara luas dan digunakan hingga saat ini. Kodifikasi Al-Quran memudahkan penyebaran dan pemahaman agama Islam serta menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.